Bukannya enakan begitu, agar tidak jadi salah-salahan dan malah tidak fokus kerja. Entah tujuan mereka berdua menjalankan jabatan sebagai gubernur itu memang bekerja buat rakyat atau sekedar mencari panggung. Diungkap Menkeu, kepala daerah terbanyak utangnya tapi suka salahkan pusat. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Anies cukup sering menyalahkan pemerintah pusat, misalnya ketika Jakarta banjir pada tahun 2017, masa awal Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Sudah kelihatan kelakuan buruknya, Anies pun menyalahkan proyek MRT dan LRT. Lalu ketika Jakarta kembali banjir pada April 2019, Anies kembali menyalahkan proyek LRT dan tol Becakayu, di mana itu adalah proyek pemerintah pusat. Padahal ketika MRT sudah rampung dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, Anies dapat penghargaan bukan? Yang membantu siapa? Yang disalahkan siapa? Yang dapat penghargaan siapa? Bahkan ketika kali hitam berbusa, Anies juga menudingkan kesalahan pada pemerintah pusat karena penggunaan deterjen dianggap sebagai penyebabnya. Tapi dia sendiri juga mengakui bahwa air limbah pencucian mobil dan laundry dibuang secara massal ke kali. Kalau warganya yang buang limbah ke kali, kenapa pemerintah pusat yang disalahkan? Belum lagi dalam menangani pandemi, pada masa awal pandemi Anies dengan sok pintar memainkan narasi di media, seakan DKI Jakarta yang paling tahu soal COVID. Sampai ngaku di media asing dia merasa frustasi dengan kebijakan pemerintah pusat yang dia nilai lambat dan kurang responsif. Cie, ujung-ujungnya ketahuan kan bagaimana kinerja Anies menangani pandemi? Turun ke lapangan saja jarang, malah lebih mementingkan menengok hewan di Ragunan ketimbang belusukan mendatangi warganya. Sok menarik rem darurat yang berakibat menumpuknya calon penumpang dan memperbesar kemungkinan penularan virus. Selalu bilang genting, tapi dia sendiri tidak berani membubarkan kerumunan di Petamburan. Dia melanggar aturan dan himbauannya sendiri, minta warga tidak bersilaturahmi, dia sendiri pergi. Minta warga jangan keluar rumah, dia malah sepedaan. Sekarang Ridwan Kamil di medsos terdengar selentingan yang menyebut RK sebagai Anies kedua karena kelakuannya sudah mulai mirip. Lihat saja sikapnya terhadap Rizik Syihab. Pasca kepulangan Rizik dari Arab Saudi, RK katanya mau bersilaturahmi dengan Rizik. Lalu ketika kerumunan di Megamendung jadi kasus dan RK turut diperiksa oleh pihak kepolisian, dia pun menyalahkan pemerintah pusat. Katanya Menko Polhukam Mahfud MD lah yang jadi penyebab kekisruhan kasus kerumunan itu. Padahal sama dengan Anies, RK bisa saja membubarkan kerumunan di Megapendung bukan? Lalu memberikan sanksi sebagaimana mestinya. Ada lagi yang lucu soal RK ini. Pada bulan Maret 2021, RK memberikan pernyataan yang memperbolehkan mudik lebaran. Sekitar 3 minggu kemudian, pemerintah pusat secara resmi melarang mudik lebaran. Namun ketika bulan ini angka COVID meledak termasuk di Jawa Barat, RK menyalahkan pemerintah pusat yang memberi libur panjang. Sehingga banyak warga yang mudik. Loh, kok mencela-mencele? Katanya mendukung mudik ketika mudik dilarang, dan dia sendiri tahu ada warga yang mudik yang berdampak ke angka COVID. Kok jadi nyalah-nyalain? Kenapa tidak berusaha keras mencegah warganya mudik? Atau pas warganya mudik, RK masih dalam posisi mendukung mudik? Begitulah kelakuan kedua kepala daerah ini. Mungkin merasa pongah karena dalam berbagai survei elektabilitas nama mereka memang populer jadi capres buat 2024. Jadi berasa sudah selevel sama presiden aja. Padahal kenyataannya, justru mereka berdua ini ternyata yang paling banyak dapat sokongan dari pemerintah pusat dalam bentuk pinjaman. Seperti diketahui bersama bahwa dampak pandemi terhadap ekonomi sangat besar. Anggaran di berbagai daerah pun tekor, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman. Menurut publikasi Kemenkeu, ada 2 jenis pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman ini dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Pertama yang dananya bersumber dari APBN, dan kedua yang dananya bersumber dari PT SMI. Dilansir CNBC-Indonesia.com, dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa terdapat 30 pemerintah daerah yang melakukan pinjaman pada pemerintah pusat dengan nilai total 19,1 triliun rupiah pada periode 2020-2021. Ternyata yang paling banyak mendapat pinjaman adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Tercatat Jakarta meminjam dengan total 5,9 triliun rupiah dalam 2 kali peminjaman, yakni pada 24 September 2020 dan pada 30 Desember 2020. Sementara Jawa Barat tercatat meminjam dengan total 4,1 triliun rupiah dengan 2 kali pinjaman pada 26 Oktober 2020 dan pada 30 Desember 2020. Apa dong namanya kelakuan kedua kepala daerah ini? Ibarat teman, keduanya sering ngomongin yang jelek-jelek di belakang kita, tapi pas kesulitan duit minjemnya banyak ke kita juga. Nggak tahu malu? Kenapa sih nggak berani seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang justru menyatakan siap disalahkan ketika ada banjir di sana?
Juga ketika heboh ada pasien COVID dari Kudus yang meninggal di Boyolali, Ganjar dengan kesatria meminta dirinya saja yang disalahkan. Bukannya enakan begitu, agar tidak jadi salah-salahan dan malah tidak fokus kerja. Entah tujuan mereka berdua menjalankan jabatan sebagai gubernur itu memang bekerja buat rakyat atau sekedar mencari panggung politik. Wallahu alam. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Akhir cerita Rizik dan alasannya menolak gerasi dari Jokowi. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Beberapa hari belakangan kita dibuat lega karena hakim telah memutuskan vonis berat pada imam besar. Tak pelak jumlah hukumannya hampir 5 tahun hanya dari 2 kasus yang menimpa. Bisa dibayangkan kalau kasus lama seperti chat mesum, penghinaan tokoh bangsa, pelecehan Pancasila, dan sebagainya kembali diungkap. Bisa-bisa akumulasinya menjadi 10 tahun. Tapi anehnya Rizik malah bersikeras menolak opsi gerasi yang ditawarkan hakim. Padahal kita tahu Jokowi bisa saja dengan baik hati mengurangi hukuman si Jumbo. Kembali ke masa lalu, kita masih ingat bagaimana Rizik Getol menjadikan Ahok tersangka dengan klaim 7 juta umat yang bisa ia kerahkan. Namanya melambung seketika saat itu. Ini pula yang terfikir di benak Rizik ketika kembali ke tanah air, yakni untuk kekuatan dengan pengerahan massa. Namun masa telah berganti dan dunia memasuki pandemi yang belum ada obatnya. Untuk itu, unjuk kekuatan Rizik menjadi tak berarti. Bahkan berakhir dengan membuatnya sebagai tersangka dan akhirnya kini sebagai terdakwa. Di titik ini, kesombongan dan kekurang cerdasannya masih saja ia tunjukkan dengan ngeyel mengajukan banding. Seperti diberitakan Detik.com, Majelis Hakim PN Jaktim yang mengadili perkara Rizik menawarkan beberapa opsi ke Rizik dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus web RS Umi. Salah satunya, hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal saudara menerima putusan yaitu gerasi, tutur hakim memberi opsi. Rizik sendiri menyatakan memilih mengajukan banding atas vonis 4 tahun dalam kasus tes swab palsu di RS Umi. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, menilai hakim dalam persidangan tersebut berpikir progresif. Dia menilai opsi gerasi disampaikan agar perkara ini cepat selesai. Hipnu menyebut hakim berupaya mempercepat agar kasus yang menimpa Rizik cepat selesai. Namun dia menyebut ada konsekuensi hukum jika Rizik memilih mengajukan gerasi. Hipnu mengatakan jika nantinya gerasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo, perbuatan pidana atau melawan hukum yang dilakukan Rizik tetap dinyatakan ada. Dia menilai gerasi bukan menghilangkan status melawan hukum. Hipnu menyebut opsi gerasi disampaikan hakim semata-mata bukan diputuskan oleh hakim. Menurutnya hakim ingin memberikan informasi ada upaya hukum lain yang lebih cepat untuk Rizik. Mungkin Rizik malu harus mengemis belas kasihan Jokowi. Secara dia adalah imam besar umat Islam seluruh Indonesia, sedang Jokowi cuma salah satu bagian dari umat Islam itu sendiri. Rizik juga mengklaim cucu Nabi yang berbeda jauh dengan Jokowi yang bukan cucu siapa-siapa. Meski Jokowi presiden, tapi penguasa umat Islam tetap Rizik menurut ex-FPI. Untuk itu mustahil ia meminta pengampunan. Harusnya Jokowi yang minta ampun karena telah lancar memproses hukum kasusnya, menimbang statusnya yang bukan manusia biasa. Harusnya semua kesalahan bisa dimaklumi, termasuk jaksa yang berani membandingkan status Rizik dengan Fatimah Al-Zahra yang juga akan dipotong tangan oleh Nabi jika mencuri. Menurut ex-FPI, Rizik bahkan lebih mulia ketimbang anak Nabi. Mau melabrak peraturan, berbuat mesum dan segalanya itu tak mengurangi kewibawaannya. Namun sayang, gelar dan keyakinan tersebut hanya dimiliki ex-FPI yang bahlul. Kita yang waras termasuk para aparat penegak hukum hanya bisa tertawa melihat khayalan mereka. Terlebih jaksa yang berani mengatakan bahwa gelar imam besar cuma isapan jempol. Akhirnya kita harus berterima kasih karena Rizik tak mau menerima gerasi. Artinya dia siap lahir batin dan mungkin sampai menutup mata di balik tahanan. Semoga pengikutnya segera sadar bahwa bukan gelar atau garis keturunan yang menjadi penentu baik buruknya seseorang. Justru akhlak mulia, menjauhi caci maki dan perkataan kotor itulah yang lebih mulia.